Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Mulyani, NIM B1A1194149 dari kelas C. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi makro. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu 1. Mengenai agregat demand dan agregat supply. Yang kedua, yaitu mengenai shock demand dan shock supply. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan kebijakan stabilisasi dalam menangani shock demand dan shock supply. Baik, langsung saja. Bagian pertama, A. Pengertian agregat demand dan agregat supply. Agregat demand atau permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Agregat supply atau penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan atau firms pada berbagai tingkat harga. B. Sumber pembentukan atau derivasi AD dan AS. 1. Menurunkan kurva permintaan agregat atau AD. Kurva permintaan agregat diturunkan dari kurva ISLM. Jika kurva ISLM menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga atau R dan output atau Y, maka kurva permintaan agregat menggambarkan kombinasi antara harga atau P dan output atau Y. Perubahan tingkat harga akan menggeser kurva LM. Saat LM dikaitkan dengan IS, maka pergeseran kurva LM akan mengubah tingkat output dan dari Y1 ke Y2. Perubahan tingkat harga menyebabkan jumlah penawaran uang real berubah. Perubahan jumlah uang real tersebut akan menyebabkan pergeseran di kurva LM. Interaksi antara kurva IS dan LM setelah terjadi perubahan tingkat harga tersebut akan mengubah tingkat output pada saat keseimbangan di pasar barang dan uang tercapai. 2. Menurunkan kurva penawaran agregat atau AS. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. C. Kurva keseimbangan permintaan penawaran agregat AD atau ADAS atau kurva ADAS mula-mula. Bagian kedua, A. Penyebab pergeseran kurva AD atau shock demand beserta contohnya. Pergeseran pada kurva permintaan agregat pada dasarnya diakibatkan perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat selain tingkat harga. Contohnya, resesi ekonomi global. B. Penyebab pergeseran kurva AS atau shock supply beserta contohnya. Perpindahan kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor-faktor yaitu teknologi, infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, modal. Contohnya, terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau gempa bumi. C. Dampak guncangan permintaan dan penawaran terhadap output atau Y dan harga atau P. Pada kasus pertama, ketika terjadi resesi ekonomi global, hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat dari D0 ke D1. Dari D0 ke D1. Pada kasus kedua, ketika terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan atau gempa bumi, hal ini menyebabkan penurunan penawaran agregat dari S0 ke S1. Bagian ketiga, A. Kebijakan stabilisasi dalam menangani shock demand. Saat permintaan agregat jatuh, efek mengejutkan seperti resesi ekonomi global dapat menurunkan permintaan agregat dari kurva D0 ke D1. Akibatnya, ekonomi beroperasi jauh di bawah level potensinya dan dapat menyebabkan resesi di dalam negeri.
Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah mengadopsi kebijakan ekspansioner, baik fiskal maupun moneter. Beberapa opsi adalah: 1. Menurunkan suku bunga kebijakan. 2. Menurunkan rasio cadangan wajib. 3. Menggelar operasi pasar dengan membeli surat berharga pemerintah. 4. Meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dan yang kelima yaitu mengurangi tarif pajak. Semua opsi tersebut berupaya mendorong permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, bisnis akan merespon dengan meningkatkan produksi. Mereka kemudian memesan barang modal dan merekrut pekerja baru ketika pertumbuhan telah menguat. Sebagai hasilnya, beril tumbuh lebih kuat dan pengangguran turun. B. Kebijakan stabilisasi dalam menangani shock supply. Ketika terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau gempa bumi, hal ini menyebabkan penurunan penawaran agregat dari S0 ke S1. Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah mengadopsi kebijakan ekspansioner, baik fiskal maupun moneter. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah seperti pemberian bantuan sosial. C. Kebijakan stabilisasi sisi demand dan supply. Berikut merupakan kurva keseimbangan ADAS setelah kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada kasus pertama, kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah ketika terjadi resesi ekonomi global dalam menangani penurunan permintaan, yaitu salah satunya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, seperti memberikan bantuan sosial yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini menggeser kurva D1 ke D2. Dari kurva D1 ke D2, sehingga output dan harga keseimbangan baru terbentuk pada E4. Dan kemudian pada kasus kedua, begitupun dengan kebijakan pemerintah ketika terjadi bencana alam dalam menangani penurunan penawaran, yaitu salah satunya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, seperti memberikan bantuan sosial kepada para pengusaha yang dapat menumbuhkan kembali produktivitas dari negara tersebut, yang mengakibatkan meningkatnya hasil produksinya. Hal ini menggeser kurva S1 ke S2, sehingga output dan harga keseimbangan baru terbentuk pada E4. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.